Paskah. Buat banyak dari kita, ini hari yang identik dengan perayaan. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, di balik semua kebahagiaan itu, sebetulnya apa maknanya? Nah, hari ini yuk kita coba telusuri sebuah obrolan sederhana yang ternyata bisa mengubah cara kita memandang soal pengorbanan, harapan, dan arti sebuah komunitas. Oke, jadi semuanya berawal dari pertanyaan seorang anak muda bernama Dul. Pertanyaan itu jujur dan polos banget. Besok kan Paskah, katanya hari bahagia, tapi kenapa Yesus harus menderita dulu? Ini kan sebuah paradoks yang mungkin sering kita pikirin juga ya, gimana caranya kebahagiaan sejati justru lahir dari penderitaan yang luar biasa. Jawaban dari mentornya, seorang monsinyur, langsung membalikkan cara berpikir kita. Ternyata, penderitaan itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah cara, sebuah pengorbanan untuk menunjukkan kasih yang paling besar. Jadi, ini poin kuncinya. Pengorbanan itu bukan cuma soal rasa sakit, tapi sebuah bukti cinta yang paling tulus. Tapi, pemahaman baru ini justru memicu pertanyaan lain dari Dul. Oh, berarti Paskah itu cuma tentang Yesus bangkit aja gitu? Dengan kata lain, apa ini cuma soal satu peristiwa ajaib di masa lalu, atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Apa ceritanya selesai sampai di situ aja? Dan disinilah maknanya jadi lebih luas dan relevan buat kita. Monsinyur menjelaskan, Paskah itu bukan cuma mengenang satu kejadian, tapi ini tentang sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Harapan baru dan kehidupan yang dipenuhi kasih. Nah, dua hal inilah yang jadi kunci untuk memahami Paskah dalam keseharian kita. Tentu aja, kata harapan itu kan luas banget ya, kadang terasa abstrak. Makanya, Dul lanjut bertanya, dan ini pertanyaan yang penting banget. Harapan yang seperti apa, Monsinyur? Pertanyaan ini seolah-olah minta jawaban yang lebih nyata, yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan cuma sekedar konsep. Dan inilah wujud nyata dari harapan itu. Ternyata bukan janji yang jauh di awang-awang, tapi sebuah panggilan buat kita untuk bertindak sekarang. Harapan yang diwujudkan lewat hidup saling peduli, saling membantu, dan sama-sama berusaha membuat dunia ini jadi sedikit lebih baik. Ini harapan yang bisa kita bangun bareng-bareng, setiap hari. Momen ini jadi titik baliknya. Di sini, Dul sepertinya mendapat pencerahan. Loh, berarti kalau kita saling tolong, itu juga bagian dari Paskah dong? Dia mulai sadar kalau perayaan iman itu bukan sesuatu yang pasif. Justru, tindakan nyata kita di dunia inilah yang menjadi bagian dari perayaan itu sendiri. Jawaban Monsinyur mengkonfirmasi dengan mantap. Betul sekali. Dan coba perhatikan ide lanjutannya. Tindakan kasih kita itu ternyata punya efek berantai. Saat orang lain lihat kita hidup dengan kasih, mereka bukan cuma melihat kebaikan kita, tapi mereka juga bisa merasakan kebahagiaan Tuhan. Wah, tindakan kita bisa jadi kesaksian yang hidup ya. Nah, pemahaman baru ini akhirnya membawa Dul ke sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan yang bakal mengubah segalanya. Setelah paham kalau kasih dan tindakan adalah inti dari Paskah, dia pun bertanya, Monsinyur, kalau gitu gereja itu sebenarnya apa sih? Dan jawaban ini luar biasa. Gereja bukan cuma bangunan itu. Gereja adalah kita semua. Wow, ini pergeseran cara pandang yang total. Gereja itu ternyata bukan tempat yang kita kunjungi, melainkan sebuah identitas yang kita jalani bersama sebagai satu komunitas. Jadi, gimana caranya kita menjadi gereja? Jawabannya ada di tindakan kita. Pertama, saat kita hidup dengan kasih, kita membangun gereja yang bahagia. Kedua, saat kita saling mendukung, kita menciptakan gereja yang sejahtera. Dan yang ketiga, saat kita memberi harapan, kita menjadi gereja yang menginspirasi. Tiga pilar ini yang mengubah sekumpulan orang jadi komunitas yang hidup. Ide yang tadinya besar dan terdengar umum ini tiba-tiba jadi sangat personal buat Dul. Dia nggak lagi melihat gereja sebagai sesuatu di luar dirinya. Pertanyaannya ini menunjukkan sebuah kesadaran baru yang keren banget. Berarti, aku juga bisa jadi gereja? Ini adalah momen ketika tanggung jawab bersama menjadi panggilan pribadi. Jawaban Monsinyur singkat, padat, dan penuh kekuatan. Tentu saja, nggak ada keraguan sama sekali. Penegasan ini seolah memperdayakan Dul dan juga kita semua untuk melihat bahwa setiap orang dari kita punya potensi untuk menjadi perwujudan dari semangat komunitas itu sendiri. Dengan pemahaman baru ini, Dul akhirnya menyambungkan semua kepingan puzzle. Dia sampai pada kesimpulan yang logis, kalau gitu, Paskah bukan cuma dirayakan di gedung gereja aja ya. Benar juga, kalau gereja itu adalah orang-orangnya, perayaannya nggak mungkin dong dibatasi oleh 4 dinding bangunan. Tepat sekali, disinilah letak makna Paskah yang sesungguhnya.
Paskah itu hidup ketika kita membawa kasih Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi, Paskah itu bukan acara statis yang terjadi setahun sekali. Ia adalah semangat yang dinamis, yang terus kita bawa dalam setiap interaksi dimanapun kita berada. Perjalanan Dul dari yang tadinya penuh kebingungan, sekarang mencapai puncaknya dalam sebuah resolusi pribadi yang sangat indah. Aku mau jadi gereja yang bikin orang bahagia. Ini bukan lagi cuma sekedar pemahaman, tapi sudah menjadi sebuah misi. Sebuah komitmen pribadi yang lahir dari obrolan sederhana tadi. Dan dengan kalimat penutup dari Monsinyur, lingkaran ceritanya menjadi lengkap. Itulah arti Paskah yang sebenarnya. Dari sebuah pertanyaan tentang penderitaan, kita justru menemukan jawaban tentang bagaimana menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa makna terdalam seringkali kita temukan bukan dalam ritual, tapi dalam tindakan kasih kita sehari-hari.